Kalau kita hanya mengandalkan satu karyawan yang bagus, sementara yang lain nggak bagus, itu nggak akan pernah maju perusahaan itu. Jangan sampai ego state yang muncul ini yang membuat kita lupa bahwa kita adalah manusia pembelajar. Kalau kita peran sebagai HR ataupun HRD, lu harus siap kalau ada pro dan kontra. Nah, gitu kan. Lu tetap harus kuat, lu tetap harus bijak. Konsultan HR sendiri itu nggak boleh mihak ke siapapun. Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran teteh-teteh yang sudah tidak asing lagi, yang sering warawiri di layar kaca. Apa sih, lebay banget. Ada Teher nih, Gus berapa? Halo Eka. Nice to meet you again. Iya, ketemu lagi kita. Tau gak sih Teh? Kita tahu. Kita sehati ya? Iya, padahal gak janjian tahu. Emang kita tuh udah klop banget gitu ya. Iya. Kalau udah klop tuh gimana-mana tetap aja chemistry-nya dapet ya. Iya dapet. Beneran baru nge semua. Kalian gak kompak. Tehernya apa kabar nih? Alhamdulillah Kak, baik. Udah setahun kali kita gak ketemu. Iya, terakhir itu waktu itu sempat kesini bersama Gemar. Sama Gemar. Iya, sama Gemar ya. Jadi tapi rasanya memang 1 tahun lebih kali ya, karena kita belum cuap-cuap seperti ini berdua ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Teh. Dulu nih Tehernya udah pernah mampir ke sini. Dulu kita bahas apa Teh? Tentang kekerasan seksual ya. Oh iya, benar. Sekarang kita mau bahas konsultan HR. Teteh udah lama jadi konsultan HR. Alhamdulillah sampai saat ini sudah diberikan amanah untuk menjadi konsultan HR di berbagai perusahaan sudah 5 tahun Kak. Mantap gitu. banget. 5 tahun udah jalan. Awalnya gimana terjun ke ini? Kayak jadi konsultan HR. Pertama kan HG memang berada di dunia training ya, dunia pelatihan, coach of self development. Di situ kan HG buat tuh yang namanya program capacity building nih. Gimana sih caranya membangun kapasitas sumber daya manusia di perusahaan. Nah, dari situ ternyata berbagai perusahaan itu melihat nih, kenapa nih tidak merekrutmen HG aja nih sebagai konsultan HR. Kemudian mereka memberikan penawaran kepada HG waktu itu. Nah, awalnya sempat HG tidak terima dulu karena menurut HG sendiri pada saat kita akan terjun dalam dunia perusahaan menjadi konsultan HR itu harus certified dulu, gitu kan? Bukan hanya pengalaman saja, karena kalau berbicara tentang suatu sistem memang harus ada aturan juga. Sementara yang kita tahu Dinas Ketenagakerjaan itu kan pada tanggal 22 Juli 2019 kan mengeluarkan edaran ya, edaran aku I love you, surat cinta. Edaran kalau misalkan kita mau berprofesi sebagai konsultan HR di satu perusahaan itu harus certified gitu kan. Karena itu memang sudah jelas tuh ada di aturannya gitu kan. Ada nomor M5 gitu kan, HK004 7 2019 gitu Kak. Di situ dibilang bahwa kalau kita mau jadi konsultan HR di perusahaan bukan hanya pengalaman aja loh. Lu juga harus punya certified, di mana certified itu benar-benar berqualified. Gitu kan, banyak juga tuh certified tapi belum berqualified. Nah, ada jadi juga memang gitu ya. Jadi memang ada lembaga-lembaga khusus yang mengeluarkan certified yang berqualified seperti itu. Jadi ini dulu harus certified dulu certified awalnya. dulu, meskipun pada waktu itu HG sudah menganggap atau berpikir bahwa HG mampu menjadi konsultan HR, tapi HG pikir semua itu satu sistem yang harus teratur. Apalagi kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, kita mengarahkan sumber daya manusia suatu perusahaan. Lu ngomong atas dasar apa lu? Ya, ilmunya apa lu gitu kan? Datanya apa lu? Tapi kalau kita sudah certified, secara qualified, meskipun certified bukan berarti kita berhenti di situ. Karena kalau hanya berdasarkan certified aja nggak maju ya. Karena kan temuan-temuan di lapangan pada saat ketemu dengan SDM perusahaan itu membuat kita terus kreatif seperti itu Eka. Seperti kamu Kak. Apa tuh? Eka ini adalah sosok yang kreatif. Kalau HG gitu ya, melihat status Eka gitu ya di WA itu status WA senyum. Ini asik gitu ya. Emang tadi suka liatin? Asik dong. Itu adalah satu hiburan HG. Membaca status Eka itu, jadi informasi yang didapatkan itu masuk tanpa orang merasa terbebani. Nah, sebenarnya nggak jauh-jauh nih Kak dari konsultan HR itu juga kan. Jangan Isun cocok lah. Cocok juga. Kenapa nggak ikut? Nggak ikut aja. Enggak lah, enggak. HR aja dia. Isun sadar diri.
Itu tugasnya gitu ngapain sih teh konsultan HR tuh? Konsultan HR ini kan kita berkoordinasi nih dengan HRD dan manajemen satu perusahaan. Jadi nanti mengamati, mengevaluasi tentang kebijakan-kebijakan dari perusahaan. Apakah kebijakan itu sudah sesuai dengan Dinas Ketenagakerjaan belum? Sudah peraturan-peraturan undang-undang ketenagakerjaan belum? Kemudian membuat career fight. Jadi nanti kalau konsultan HR itu dia akan melihat, menganalisis dari karyawan-karyawan ini dia bagusnya ditempatkan di mana nih posisinya. Jadi memang kalau HG sendiri itu kan melakukan di awal itu need assessment dulu nih. Jadi nanti kan proses dari konsultan HR itu diantaranya juga selain membuat planning, proses rekrutmennya itu harus bagaimana tepatnya. Kan ada psikotes dulu tuh, ada need assessment dulu. Dari assessment itu kita lihat, oh ternyata karyawan ini cocoknya di bidang apa. Bahkan di salah satu assessment itu nanti kita tahu karyawan ini pasangan partnernya bagusnya dengan yang mana. Nah gitu. Nah, dilihat ya? Nah itu Eka mau dicocokin pasangannya udah ada dia ya. Iya udah ada itu mereka aja teh. Mereka aja sudah gitu, belum ada. Okay. Jadi nanti kita lihat nih kalau misalkan contoh misalkan Eka misalkan di divisi apa nih? Oh Eka di divisi multimedia. Misalkan divisi multimedia. Nah Eka ini cocok partnernya sama siapa nih? Nanti dikoordinator oleh HRD dan HR. Jadi nanti HRD yang menjalankannya, sistemnya seperti apa, nanti konsultan HR-nya yang mengevaluasi. Nanti kalau ada keluhan-keluhan yang tidak bisa diselesaikan oleh HRD, itu langsung sampaikan kepada konsultan HR. Oh, gitu. jadi HRD kebijakan tuh, betul. HRD ada di menjalankan sistemnya bersama aturan-aturan yang sudah dibuat sepakat bersama gitu, ada SOP-nya kan gitu, ada peraturan-peraturan job desk sesuai dengan itu. Dan selain itu juga kan konsultan HR juga harus melakukan yang namanya kalau HG sendiri ya, HG sendiri itu melakukan reviewer. Nah reviewer itu ada mingguan, ada bulanan, kemudian ada tahunan. Nah, ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu karyawan tuh tahunan loh, Kak. Oh gitu. Karena appreciate. Ada ininya ya, ada sesuatunya. Jadi di performance appraisal ini, penilaian kinerja ini selama 1 tahun itu kan dilihat tuh dari skill, kemudian dari kedisiplinan, kompetensi, kemudian kemampuan berorganisasi, memimpin atau leader dengan tim-timnya. Nah, nanti ada skala nilai keluar tuh output nilainya seperti apa. Kalau HG membuatnya seperti ini, nanti karyawan ini misalkan output nilainya seperti apa nih. Nilai itu bukan berdasarkan dari kita saja, penilaian dari HRD atau konsultan HR, tapi dari manajemen, kemudian dari tim-tim ketua divisinya. Ya, jadi menyeluruh gitu ya Teh. Kemudian penilaian dengan teman sejawat itu penting. Kan kita harus berbicara tentang keterbukaan, ya fair gitu kan. Dan ada juga tambahannya itu penilaian dari capacity building. Nah gitu. Nah dari situ nanti keluar tuh Kak, ini nilainya berapa outputnya. Kemudian ada lagi nanti yang ditambahkan oleh HG di situ outputnya adalah ini karyawan layak nggak dilanjutkan nggak? Gitu dilanjutkan kan. apa di-cut gitu ya? Dilanjutkan, dimutasi, atau diberhentikan. Iya. Nah gitu. Cut, kalau cut nanti inget studio Patek terus ya. Cut, action cut, gitu. Nah seperti itu Kak. Jadi setelah itu kan kita udah tahu nih. Nah kalau ternyata ada penurunan grade dari misalkan tahun lalu dia B, kemudian tahun sekarang dia C. Nah itu nanti kita ada nih, kalau kategori C itu udah masuk pada tahap mana nih, mutasi misalkan gitu. Kalau tahap B itu misalkan dilanjutkan tapi dengan syarat. Nah ada harus apa gitu ya Teh. Ada syaratnya gitu. Tete tuh ngobrol sama para HRD-HRD-nya juga ya? Iya, sama HRD. Ada cerita-cerita seru apa sih Teh sama? Pasti kan HRD nanggepin beberapa orang, banyak yang wawancara gitu loh Teh. Pasti orang kan banyak macem-macem gitu dengan aneh-aneh gitu. Zaman sekarang gitu loh, kayak ngelamar tapi CV-nya kayak gitu doang, atau ditanya apa, jawabnya apa, kayak gitu. Kayaknya kalau baca di Twitter gitu suka yang seru-seru gitu. Orang anak zaman sekarang tuh Teh, lamar kerja pada aneh-aneh gitu. Lucu-lucu lagi ya. CV-CV yang dikirim juga lucu-lucu gitu ya.
Sebenarnya kalau terkait dengan apa sih pengalaman-pengalaman yang dialami oleh HRD biasanya tentang gimana sih caranya menyampaikan pesan apalagi yang sangat sensitif atau prinsipal dan membuat karyawan tersebut nggak tersinggung. Contoh misalkan pemutasian itu kan sangat sensitif tuh. Kan cara begitu ngomongnya gimana ya. gitu ya Teh? Nah, cara bicaranya harus seperti apa nih HRD. Kemudian ketika memberikan teguran. Nah, ketika mengarahkan penjelasan aturan-aturan baru yang mungkin sebelumnya nggak ada aturan, tiba-tiba ada aturan baru. Karena kalau orang yang belum siap, ih apaan sih? Biasanya kok juga ada nggak gini, gitu. ribut banget sih. Nah, di situ kan perannya konsultan HR nih harus menguatkan daya psikologis HRD ini sendiri. Kalau kita peran sebagai HR ataupun HRD, lu harus siap kalau ada pro dan kontra. Nah, gitu kan. Lu tetap harus kuat, lu tetap harus bijak. Konsultan HR sendiri itu nggak boleh mihak ke siapapun. Nggak boleh mihak ke manajemen perusahaan, meskipun itu manajemen loh ya. Nggak boleh memihak pada HRD atau memihak pada karyawan, tapi harus mencari titik benang bersama. Nah, itulah kebijaksanaan ya, gitu, perantara mediasi ya. Iya. Seperti Eka mediasi antara dia dan dia. Ya, nggak usah dimediasiin mereka. Langsungin aja. Iya, udah biarin aja diumbar. Diumbar. Kesulitannya apa sih Teh jadi konsultan HR? Di awal-awal itu tentang bagaimana nih caranya kita itu terus menguatkan kekonsistenan dari HRD itu sendiri. Kan gitu ya. Jadi kalau kita tuh perlu tuh namanya power banget gitu kan, dimana kita tuh harus assertive komunikasi yang asertif, kita tegas tapi hangat. Ada satu waktu kan dimana manusia berada pada titik mood yang kurang bagus. Nah mungkin pada saat kita menemukan HRD yang dengan banyak problematika masalah menanggapi karyawannya, disitulah kita harus masuk nih. Kitanya harus tetap calm down, tetap tenang, seperti itu Kak. Gitu. Jadi itu sih awal-awal ya. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah untuk saat ini sih belum mengalami hambatan. Karena memang berdasarkan dari pengalaman ya, kemudian terus upgrade knowledge, kemudian upgrade skill, kemudian belajar tentu nih kalau menghadapi kriteria manusia seperti ini harus seperti apa gitu kan. Dari situ juga belajar gitu. Tapi tetap masih banyak yang harus terus dipelajari. Iya, sambil belajar gitu ya, sambil berjalan gitu ya Teh. Tetap terus belajar. Ya, nah, kalau kita bicara lagi tentang kinerja karyawan tuh, yang perlu kita tekan itu adalah ketika kita baru masuk misalkan Kak, kita masuk menjadi konsultan HR di perusahaan tertentu, yang sebelumnya itu belum ada aturan seperti itu. Wah, itu luar biasa Kak perjuangannya. Kita harus mengarahkan karyawan itu untuk menerima aturan-aturan baru dengan awareness mereka, dengan kesadaran mereka. Yang mungkin ada beberapa, misalkan ada yang pro, ada yang kontra dulu ya. Ngapain sih kayak gini, ribet banget gitu kan. Nah disinilah peran konsultan HR, kemudian peran HRD untuk mengarahkan bahwa ini sebenarnya tujuannya untuk membangun kapasitas kita juga. Gitu. Baik ya, gitu ya, tujuannya. Untuk kebaikan kita bersama gitu. Karena kalau kita mau maju, bukan tentang siapa nih, karyawan siapa nih, gue lebih unggul dari elu loh. Kalau dalam satu perusahaan gak seperti itu ya. Karena kalau kita kalau kita hanya mengandalkan satu karyawan yang bagus, sementara yang lain gak bagus, itu gak akan pernah maju perusahaan itu. Karena suatu waktu ketika orang tersebut sudah kondisi tertentu, tidak memungkinkan produktif, hancurlah perusahaan itu. Kan begitu. Jadi memang gimana caranya kita akan membangun karyawan-karyawan produktif, berkolaborasi. Kan tiap orang punya kekurangan kelebihan masing-masing ya. Nah disatukan tuh untuk saling melengkapi. Gitu apa yang perlu kita benahi gitu. Jangan merasa paling unggul. Makanya nanti kalau 3 bulan sekali itu HG, kalau di perusahaan-perusahaan yang HG pegang itu melakukan konseling. Jadi ada konseling individu, ada konseling kelompok nih Kak. Oh individunya juga ada. Kalau memang itu memang bermasalah, entah itu permasalahan di luar dari pekerjaan juga kan perlu. Kenapa? Karena itu ternyata berpengaruh terhadap kinerja gitu kan. Kenapa misalkan yang dulunya karyawan tersebut rajin, semangat, tiba-tiba kok jadi loyo, nggak semangat. Oh ternyata dia punya permasalahan pribadi nih. Ya harus selesaikan juga nih. Asmara, kayak galau-galau gitu ya Teh. Lagu siapa tuh? Asmara. Lagu sama Teh. Iya kan, jadi dulu apa? Debbie Romero. Aku di sini gitu kan. Kita di sini gitu. Duduk manis. Iya biasanya kan kalau ada permasalahan di luar
perusahaannya kan jadi ke bawah gitu. Betul, kan Teh. Makanya kan karena memang yang namanya permasalahan intrapersonal itu permasalahan dengan diri sendiri ya, ataupun permasalahan interpersonal, permasalahan dengan lingkungan kerjaan karyawan tersebut itu sangat mempengaruhi tentang kinerja kualitas karyawan tersebut. Gitu. Jadi memang perlu kita sigap di situ. Seru ada konselingnya gitu. Ada, jadi itu sih yang Hage lakukan. Yang Hage selalu punya prinsip kalau dimanapun kita bekerja, kita harus menjadi pembeda nih. Mungkin ada aturan-aturan tertentu di job desk konsultan harus seperti apa, tapi kenapa tidak kita membuat sesuatu yang kreatif dan itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dan itu yang membuat menjadi nilai jualable kita juga gitu kan. Iya benar ya. Artinya lu kalau mau cari konsultannya kesini aja deh, soalnya dia beda nih. Dan gitu ada ininya gitu. Iya kan ada nilai value yang berbeda dengan yang lain. Nah itu penting banget. Iya benar, seru ngobrol. Ya ini ada masalah apa gitu kan Eka. Iya. Enggak, Eka tuh sebenarnya kerja di sini tuh sebel sama Yeni Teh gitu kan. Kan ada aja kan karyawan yang sebel sama karyawan lainnya itu kan gitu kita kan. harus menjaga privasi. Nah, itu data-data itu nanti kita catat tuh Kak. Nah, ada data-data pribadi nih. Nah, berarti kan itu data tentang konseling pribadi. Nanti ternyata ketika permasalahannya dengan karyawan yang sesama karyawan, nanti satu-satu kita panggil. Setelah satu-satu baru kita dimediasikan. Nggak boleh ketika ada masalah langsung ya udah gue panggil lu, gue panggil dia, jadi satu, nggak ribut nantinya. Iya, berantakan. Karena kita belum melihat dari berbagai sisi kan. Barangkali apa data yang kita peroleh ada yang terlewatkan dan kita dapatkan dari data orang yang bersangkutan. Nah, kita kan kalau udah dapat dua-duanya kan enak, kita jadi jalan tengah seperti itu, gitu Kak. Jadi kita data arsip itu harus penting banget dijaga baik-baik sama seorang konsultan HR iya, gitu harus. kan. Gitu kan. Banyak megang kartu-kartu orang tadi. Ya itu. Seru. Kartu Eka masuk gak ya? Itu jangan bilang-bilang. Cukup kita aja ya Kak. Apaan padahal gak ada. Tapi setelah ini mau ada akun Eka. Ya nanti WA, Teteh mau konseling dong. Bayar dulu lah dia. Iya betul ya. Berarti kalau misal kita mau konselingnya aja gitu bisa gak sih Teh? Di luar dari job desk konsultan HR. Ya, memang kan profesi HG salah satunya saat ini kan praktisi konseling juga nih Kak. Jadi memang menangani konseling individu ataupun konseling kelompok baik di instansi, perusahaan ataupun pribadi. Ya. Ya ini nanti mau konseling. Oke, nanti tinggalkan isi aja Google Form-nya. Nanti harus daftar dulu. Iya, ada data waiting list ya. Waiting list. Nanti masuk atau kategori minggu mana. Kalau minggu ini udah penuh, Kak. Tahun depan, guys. Udah kayak mau naik haji. Isal nih Teh, kayaknya baik yang mau konsultasiin. Udah ratusan orang yang ini ya ngobrol di podcast gak ada yang nyantol gitu. Sama Isal. Mungkin Isal punya kriteria sendiri, indikator penilaian dalam mencari pasangan. Iya, kayaknya yang jenggotan kumisan. Amit-amit. Itu apa di antar perusahaan itu ada yang pabrik gitu nggak sih Teh? Kalau nggak ada, belum ada. Nggak ada. Untuk saat ini nggak ada yang pabrik ya. Gitu. Ya kan itu karyawannya bejibun banget gitu loh. Kayak pusing banget gitu nggak HRD-nya gimana, ada cerita-cerita seru apa gitu. Oh iya, itu pasti kan ada beberapa yang kalau kita menangani karyawan-karyawan misalkan entah itu instansi pemerintah ya ataupun karyawan-karyawan yang di luar dari instansi pemerintah itu kan juga banyak tuh ratusan gitu kan. Di situ kan pasti banyak banget gitu ya. Banyak kepala. Iya, itu jadi tiap hari itu kalaupun kita menganalisis itu ada data Kak. Misalkan ada keluhan nih dari HRD nih, ini masalahnya seperti ini nih, karyawan masalah seperti ini. Ya udah kita langsung. Nah setelah meet kita buat notulensi kan. Tulis nih item-item apa nih, pokok-pokok permasalahan apa nih. Nanti kita buat tuh tabelnya WDEP. Ada analisis WDEP nih. Wants, Direction, Evaluation, Planning. Nah ini nanti kita bahas dan buat timesheet nih. Nah ini timesheet ini disepakati oleh karyawan tersebut. Kalau melanggar konsekuensinya seperti apa? Kalau iya apresiasinya seperti apa? Gitu. Ternyata ribet juga ya. Apalagi kalau udah menganalisis hasil assessment itu kan banyak tuh Kak. Itu bisa 1 hari penuh itu ya, kemudian tapi kita break dengan isoma gitu ya. Dan istirahat juga tentu harus gitu kan. Itu tuh
bisa satu hari itu 1 orang gitu untuk analisisnya. Satu orang aja tuh Iya. 1 hari gitu ya. Untuk hasil outputnya ini karyawan ini, jadi kan yang namanya psikotes assessment itu sendiri bukan hanya untuk karyawan baru aja, tapi karyawan lama juga kan per 6 bulan kita berikan assessment. Tetap ada ini lagi psikotes lagi. Iya, untuk melihat progresnya udah berkembang atau belum nih, atau masih stuck, atau yang dimana yang perlu dibenahi gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa gue udah berada di sini nih, gue udah zona nyaman nih, udah cukup lah sampai sini, enggak. Tapi ternyata pada saat kita masuk ke dalam, wah gila, gue harus banyak terus belajar nih. Gitu. Apa yang masih bisa diulik gitu ya Teh. Apa yang harus apa nih kekurangannya, apa yang diperbaikinya nih, dibenahi nih gitu, seperti itu. Tambahin. Suka duka jadi konsultan HR. Ada dukanya nggak sih? Ya itu kan harus siap. Misalkan ada waktu di mana misalkan itu urgensi banget. Waktu kita lagi istirahat nih Kak. Tapi ini urgensi banget, kalau nggak selesaikan itu berpengaruh juga terhadap penilaian perusahaan atau kinerja ke depan perusahaannya seperti apa. Dan itu kan kita harus welcome menghadapinya gitu kan. Artinya memang ketika kita sudah memutuskan menjadi konsultan HR, lu harus siap bagian-bagian waktu lu diminta. Lu harus berlapang dada, lu harus berlapang hati gitu kan. Jadi udah nggak boleh tuh yang namanya ngeluh-ngeluh, aduh gila ini waktu gue kok diambil misu-misu gitu kan. sambat Meskipun gitu ya. dia ada di aturan memang kan waktu kerja jam berapa, tetapi kan situ ada jika urgensi. Itu harus siap gitu. Nanti lagi istirahat, lagi liburan gitu Teh. Iya, lagi istirahat. Karena kalau bicara tentang manusia tuh nggak diistirahat Kak. Tiap hari tuh nggak ada istirahat. Nggak ada ya. Ada aja ya. Belum kalau punya menangani konseling yang lainnya gitu kan, bukannya konsultan hari. Terus belum kalau ada panggilan untuk mengisi training gitu kan, mengajar juga gitu kan. Jadi kan memang kita harus belajar manajemen waktu situ Pak. Yang terpenting itu adalah salah satunya juga menjaga kesehatan, itu yang perlu HGPRHG itu menjaga pola tidur yang baik tuh Kak. Tidur sehari 8 jam, 7 Harusnya, sampai 8 jam. Tapi kenyataannya saat ini belum bisa. Karena malam itu pasti banyak kerjaan gitu. Depan laptop sampai jam berapa, itu kan PR nih. Makanya sudah mulai harus mengatur waktunya, sudah mulai butuh asisten-asisten di bagian-bagian tertentu. Nah, ngebantuin ya. Sehingga nanti kinerja dapat gitu kan. Kemudian kebersamaan bersama keluarga dapat, kemudian sehat juga dapat kan gitu. Semuanya bisa ya, ini ya, beriringan gitu kan. Iya, butuh asisten, hubungi. Dijamin pekerjaan Anda berantakan. Kalau bukannya selesai, nanti lagi bareng-bareng kerjain ngobrol Teh, tahu nggak sih ininya nggak dikerjain. Iya, malah gibah kita. Teteh seru banget, baru tahu lah Teteh jadi konsultan HR juga selama ini kan. Beneran bejibun banget kegiatan THR nih Gus berapa ini. Ada tambahan lagi nggak Teh? Oke. Tentang apa lagi nih? Siapapun yang memang berminat di dunia HR ya, konsultan HR ini memang yang perlu kita tekankan adalah gimana caranya kita terus mengupgrade knowledge kita. Jadi memang kita terus memperluas ilmu kita, namun kita juga tetap memperluas kelapangan hati kita, dan membentangkan kerendahan hati kita. Karena kalau tidak, sangatlah mungkin pada saat suatu titik tertentu kita diberikan amanah untuk memegang atau mengelola SDM, di situ ada ego state yang muncul dalam diri kita. Jangan sampai ego state yang muncul ini yang membuat kita lupa bahwa kita adalah manusia pembelajar yang sama-sama harus belajar. Gitu. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, kita beriringan. Nah, inilah fungsi konsultan HR. Beriringanlah dalam kebermanfaatan hidup gitu. Eka. Ada pesan buat ini nggak teman-teman HRD gitu? Ya, untuk teman-teman HRD, untuk teman-teman konsultan HR, keep fighting ya kan. Always stand komunikasi yang bagus. Jadi kita bagaimana sih caranya kita bisa merangkul karyawan-karyawan, namun karyawan-karyawan itu merasa bahwa tidak seperti didikte gitu. Gue melakukan sesuatu bukan karena diktator, gue melakukan sesuatu karena memang ini harus perlu dilakukan untuk pengembangan diri gue, untuk kemajuan gue dan untuk kemajuan perusahaan. Harus jadi dirangkul gitu jadi harus ada pemahaman, kenali mereka, sentuh sisi-sisi afektif mereka, mau secara afektif empatinya, mau secara afektif kognitifnya, juga itu perlu sekali.
Semangat Teteh. Semangat. Semoga nambah lagi nih perusahaan-perusahaannya nih. Amin. Butuh asisten dulu. Oh iya, Kak. asisten dulu ya. Oh, ini butuh. Kalau bisa ada asisten yang megang WA juga, yang mau balas-balas. Oh, ya jadi ngadminin gitu ya Teh. Jangan isun Teh, jangan isun. Nggak kebayang nanti isun balasnya apa sih beribin baik. Malah merusak citra HG. Teteh makasih udah sharing-sharing lagi. Iya, ntar kapan-kapan mampir-mampir lagi dengan cerita-cerita baru gitu. Siap. Barangkali ntar tahun berapa jadi konsultan lain gitu Teh. Nambah job desk, nambah padat. Konsultan ini ya, konsultan bersama Eka ya. Konsultasiin isun. Sukses ya Teh Herni ke depannya. Makasih banyak. Pokoknya juga. Sehat selalu. Amin. Makasih juga untuk Eka, makasih juga untuk Patek dan semua tim Patek ini, semoga terus bermanfaat. Barakallah selalu untuk tim Patek. Iya, makasih Teteh. Sama-sama. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu di Ngopi Pasti episode selanjutnya. Dadah.